Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kania Laura di Cerpenku, di mana kita akan menceritakan kisah nyata menyentuh hati yang kami rangkup dalam bentuk cerpen. Selamat mendengarkan. Aku yang dianggap rendahan hanya anak pembantu, setelah rahasia terbongkar ternyata. Namaku Anjani. Aku lahir dari rahim seorang perempuan sederhana yang mengabdikan hidupnya sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya yang tak pernah benar-benar menganggap kami manusia utuh. Ibuku selalu berkata bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya, dan bahwa setiap perempuan berhak bahagia, tak peduli dari mana ia berasal. Kata-kata itu dulu kupegang teguh, hingga aku bertemu Dion. Dion datang dalam hidupku seperti cahaya dalam kegelapan. Sosoknya tampan, tutur katanya lembut, dan senyumannya mampu meruntuhkan segala dinding pertahanan yang selama ini kubangun demi melindungi hati kecilku. Saat ia melamarku, aku benar-benar percaya bahwa dunia ini adil. Aku pikir, Tuhan sedang menunjukkan bahwa keajaiban itu nyata. Aku pikir, menikah dengan Dion adalah anugerah terindah dalam hidupku. Tapi ternyata, aku salah. Salah besar. Pernikahan itu bukanlah perwujudan dari cinta, bukan pula akhir bahagia dari dongeng seorang gadis miskin yang akhirnya menemukan pangerannya. Tidak. Pernikahan itu adalah jebakan, dipenuhi racun yang diselubungi janji manis. Di balik pelukan hangat Dion, ada dingin yang menusuk. Di balik kata-kata manisnya, tersembunyi duri yang siap mengoyak hatiku kapan saja. Perlahan tapi pasti, aku mulai tenggelam dalam pusaran penderitaan yang bahkan tak pernah kubayangkan akan kusebut sebagai kehidupan rumah tangga. Aku baru tahu, aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Bukan menantu yang dibanggakan, bukan istri yang dicintai, bukan bagian dari keluarga. Aku hanyalah simbol dosa masa lalu yang harus ditebus. Hanya anak pembantu yang dipungut, dibungkus rapi dengan gaun pengantin, lalu dijatuhkan di altar bukan sebagai permaisuri, tapi sebagai tumbal dari dendam lama yang belum selesai. Dan balasannya, bukan cinta. Bukan perlindungan, melainkan rasa malu, luka yang menganga, dan penderitaan yang tak berujung. Setiap hari bersama Dion adalah neraka yang disamarkan dalam senyuman di depan banyak orang. Aku belajar menyembunyikan tangis di balik tirai kamar, menelan penghinaan demi penghinaan yang dilontarkan dengan nada halus namun tajam, dan menerima bahwa keberadaanku di rumah megah itu bukan untuk dicintai, melainkan untuk dilenyapkan secara perlahan, tanpa darah, tanpa senjata. Hanya dengan sikap dan kata-kata yang mampu mematikan jiwaku sedikit demi sedikit. Namaku Anjani. Dan inilah kisahku, tentang cinta yang sebenarnya adalah perangkap, tentang keluarga yang sebenarnya adalah musuh, dan tentang diriku sendiri yang perlahan-lahan harus memutuskan. Akankah aku tetap bertahan dan hancur perlahan, atau melawan dan mengambil kembali hidupku yang telah mereka curi? Dion datang dalam hidupku seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia bukan hanya tampan secara fisik, dengan mata tajam berbingkai alis tegas, rahang kokoh, dan senyum yang bisa melelehkan logika siapapun, tapi juga memiliki sikap yang begitu menenangkan. Ia sopan, rendah hati, tutur katanya lembut, dan selalu tahu cara membuatku merasa dihargai. Terlalu sempurna, bahkan untuk ukuran lelaki dalam cerita dongeng. Aku bertemu dengannya di masa paling rapuh dalam hidupku. Saat itu aku sedang duduk di bawah tangga gedung kampus, menatap kosong angka-angka yang tertulis di lembar tagihan semester. Nominal yang harus kubayar terasa seperti hukuman. Ibuku tak sanggup membantu. Bukan karena tak mau, tapi karena memang tak ada yang bisa diberikan selain pelukan dan doa. Aku tahu aku harus berhenti kuliah,
Dan entah kenapa, aku tak menangis. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah bahkan untuk berduka. Lalu Dion datang. Ia tak mengenalku sebelumnya, tapi menghampiriku seolah kami sudah lama berteman. Ia menanyakan keadaanku, menawarkan air minum, lalu duduk di sampingku dengan santai, seolah sedang membaca buku di taman, bukan menyaksikan seorang gadis yang tengah dililit kecemasan. Dan yang mengejutkanku, di saat aku merasa dunia menertawakanku, dia justru mendengarkan. "Kalau boleh tahu, kamu kenapa?" tanyanya pelan, dengan suara yang seperti bisikan angin di tengah panas siang. Aku ingat menatapnya dengan curiga. Karena siapa yang peduli pada seorang Anjani, anak pembantu, mahasiswa dengan sepatu yang mulai aus dan tas yang dijahit sendiri agar tak jebol? Tapi Dion berbeda. Dalam seminggu, ia datang lagi. Dan lagi. Membawakan makanan, menanyakan tugas, bahkan pernah diam-diam membayarkan uang semesteranku. Aku marah saat tahu, tentu saja. Harga diriku memberontak. Tapi Dion hanya tersenyum. Senyum itu selalu berhasil meluluhkan pertahananku. "Anggap saja aku investor masa depanmu," katanya waktu itu, tertawa pelan. "Kalau kamu sukses nanti, aku mau kamu traktir makan enak." Itulah awalnya. Awal dari sesuatu yang kurasa cinta, karena aku mulai menantikan pesan singkat darinya, mulai mencari-cari wajahnya di tengah keramaian kampus, mulai memikirkan kalimat-kalimatnya saat hendak tidur. Aku jatuh cinta, perlahan tapi pasti. Dan ketika dia menggenggam tanganku untuk pertama kalinya, mengatakannya dengan suara bergetar, "Aku ingin bersamamu, Jan, bukan untuk sementara, tapi selamanya," aku benar-benar percaya. Aku percaya bahwa cinta itu mungkin. Aku percaya bahwa Tuhan telah mengirimkan Dion untuk menyelamatkanku dari hidup yang suram. Tapi ternyata, cinta itu jebakan. Dan Dion bukan penyelamatku. Ia adalah algojo yang menyembunyikan bilah tajam di balik pelukannya. Aku tidak tahu kapan tepatnya semua mulai berubah. Apakah saat kami menikah dan aku masuk ke rumah megahnya? Atau saat aku melihat bagaimana keluarganya menatapku, bukan dengan hangat, tapi dengan tatapan penuh perhitungan, seolah aku adalah transaksi, bukan bagian dari keluarga? Yang pasti, lelaki yang dulu memanggilku, sayang, dengan penuh cinta, perlahan berubah menjadi sosok asing. Ia masih tersenyum, masih mencium keningku setiap pagi, tapi semuanya terasa dingin, kosong. Dan aku mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang bukan tentang dua insan yang saling mencintai, melainkan satu pihak yang sengaja dijebak, dan pihak lain yang menjalankan rencana. Dion terlalu baik di awal, terlalu sempurna untuk jadi nyata. Dan kini aku tahu, kebaikannya bukan cinta. Itu strategi. 3 bulan. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak pertemuan pertama kami, Dion sudah melamarku. Terlalu cepat, kata banyak orang, tapi aku tak peduli. Bagiku, saat itu, cinta tak perlu diuji waktu jika rasanya sudah pasti. Dan Dion, dia membuat semuanya terasa mudah. Terlalu mudah. Lamaran itu datang bukan dalam bentuk mewah seperti yang sering kulihat di media sosial, bukan diiringi bunga atau lilin romantis. Tidak ada kamera tersembunyi, tidak ada kue berlapis emas. Tapi ada mata Dion yang menatapku dalam-dalam malam itu, di bangku taman kampus yang sama tempat pertama kali ia menghampiriku. Ada tangannya yang menggenggam jemariku erat, seperti ingin memastikan aku tidak pergi kemanapun. Ada suaranya yang bergetar saat ia berkata, "Aku tahu ini cepat, tapi hatiku tak ingin menunggu. Aku ingin kau jadi istriku, Anjani." Dunia serasa berhenti berputar. Dalam benakku, semua seperti potongan film romantis yang selama ini hanya bisa kutonton sambil memimpikan akhir bahagia.
Aku terlalu terpesona dengan caranya memperlakukanku, terlalu larut dalam keajaiban yang katanya bernama cinta. Aku mengangguk malam itu. Dengan hati yang dipenuhi harapan, aku berkata, iya. Tanpa berpikir panjang. Tanpa tahu bahwa di balik senyum Dion, ada rahasia yang menunggu untuk melukaiku. Pernikahan kami berlangsung 2 minggu setelah lamaran. Cepat, bahkan terlalu cepat hingga aku tak sempat mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak ada pesta, tak ada keluarga, tak ada musik, gaun, apalagi tawa bahagia. Hanya akad sederhana di sebuah aula kecil milik yayasan sosial, dengan 2 orang saksi yang entah dari mana Dion datangkan. Aku sempat bertanya, di mana keluarganya? Dengan sorot mata yang penuh luka, atau mungkin pura-pura luka, Dion menjawab, aku anak yatim piatu. Ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan saat aku SMA. Aku sendirian sejak itu. Aku nggak punya siapa-siapa, Jan. Cuma kamu yang aku punya sekarang. Aku percaya. Tuhan, betapa bodohnya aku percaya mentah-mentah. Mungkin karena saat itu aku ingin sekali memiliki seseorang yang benar-benar menginginkanku. Setelah seumur hidup menjadi bayangan, anak pembantu yang tak dianggap, aku begitu mudah percaya pada kasih sayang yang ditawarkan secara terang-terangan. Aku haus cinta. Dan Dion datang sebagai oase di padang gersang kehidupanku. Tak lama setelah pernikahan, aku pindah ke rumah Dion. Rumah itu besar, megah, dan sepi. Terlalu sepi untuk seorang lelaki yang katanya tak punya siapa-siapa. Tapi saat aku menanyakan kenapa rumahnya begitu luas dan terawat, Dion hanya menjawab sambil lalu, warisan orang tua. Aku tidak curiga. Tidak sedikit pun. Kupikir dia hanya ingin hidup tenang. Kupikir kami akan membangun kehidupan dari awal bersama-sama, dalam kesederhanaan tapi penuh cinta. Aku tak tahu bahwa pernikahan ini bukan awal dari kisah indah, tapi awal dari jebakan panjang yang dirancang begitu rapi, hingga aku tak sadar bahwa sejak awal aku hanya pion dalam permainan mereka. Aku selalu membayangkan malam pertama pernikahan seperti yang sering kutonton dalam film-film romantis. Malam yang penuh harapan dan kehangatan. Malam ketika 2 insan yang saling mencintai akhirnya dipersatukan dalam keintiman yang suci. Ada pelukan, ada bisikan manja, ada air mata haru, dan tentu saja ada cinta yang meluap tanpa batas. Tapi malam pertamaku bukan seperti itu. Bukan seperti yang kubayangkan. Bahkan bukan sekadar tak romantis. Malam pertamaku terasa seperti hukuman. Ketika aku dan Dion tiba di rumah setelah prosesi pernikahan yang sederhana dan sepi, aku masih membawa segenap harapan yang telah kupupuk sejak mengiyakan lamarannya. Aku pikir, meski pernikahan kami tanpa pesta, tanpa keluarga, tanpa bunga dan musik, kehangatan cinta di antara kami akan cukup. Aku pikir, malam ini akan menjadi awal dari kehidupan kami yang sederhana tapi membahagiakan. Rumah itu besar dan hening. Terlalu hening. Langkah-langkah kami bergema di lantai marmer, seperti suara asing yang tak diundang. Tak ada tawa, tak ada sambutan, bahkan tak ada aroma masakan yang menyambut pengantin baru. Hanya kesunyian yang menggantung di udara, menekan dada seperti beban tak kasat mata. Dion menatapku singkat saat kami masuk ke kamar utama. Matanya yang biasanya hangat kini tampak kosong, datar, seperti tak memancarkan apa-apa. Dia membuka jasnya, melemparkannya sembarangan ke sofa, lalu duduk di tepi ranjang. Aku berdiri canggung di dekat pintu, menggenggam ujung kerudungku yang masih menempel di kepala. Wajahku masih penuh riasan tipis. Hatiku masih berdegup tak menentu, menunggu entah apa. Mungkin senyum, mungkin kata-kata manis, atau pelukan hangat yang bisa menenangkan badai kecil di dalam diriku.
Tapi yang kudapat hanyalah kalimat singkat, dengan nada lelah dan tanpa emosi. Aku capek, Jan. Aku mau tidur dulu, ya. Hanya itu. Tak ada, kamu cantik malam ini. Tak ada, akhirnya kamu jadi milikku. Apalagi, aku bahagia. Tidak ada satupun kalimat yang membuatku merasa menjadi istri yang dinantikan. Yang ada hanya suara datar, seperti membaca naskah hafalan tanpa perasaan. Aku memaksakan senyum. Oh, ya. Istirahat, ya. Suaraku gemetar. Dataran emosiku retak sedikit demi sedikit. Dion bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan ke sisi kanan tempat tidur dan merebahkan diri dengan cepat. Ia menarik selimut hingga ke dada, membelakangi arahku tanpa basa-basi, tanpa menatapku lagi. Aku berdiri dalam diam. Masih mengenakan gaun tidur putih sederhana yang kubeli khusus untuk malam ini, malam yang harusnya spesial. Tapi gaun itu kini terasa asing, konyol, bahkan menyedihkan. Kulitku merinding, bukan karena dingin tapi karena perasaan tak diinginkan. Pelan-pelan aku naik ranjang. Masih berharap, barangkali Dion hanya benar-benar lelah. Barangkali dia akan menoleh. Barangkali dia akan menyentuh tanganku. Atau berkata, maaf, aku terlalu gugup. Tapi tidak. Ia tetap diam. Tetap membelakangiku. Bahkan napasnya terasa berat, seperti menahan sesuatu. Aku mencoba berbisik, menyentuh pundaknya dengan lembut. Dion, kamu gak apa-apa. Tak ada jawaban. Hanya diam. Lalu, ia membuka mata. Aku melihatnya. Sejenak, mata kami bertemu. Tapi tatapan itu, Tuhan, tatapan itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Tidak ada kehangatan. Tidak ada cinta. Yang kulihat hanyalah sorot mata dingin, tajam, datar, seperti menatap benda asing yang mengganggu ketenangan tidur. Dion menoleh sedikit, cukup untuk membuat suaranya terdengar. Tidurlah, Jan. Aku nggak mau bahas apa-apa malam ini. Dingin, pelan, tapi menusuk seperti belati di dada. Aku terdiam, menarik selimut, lalu memunggunginya perlahan. Dan di saat itu, air mataku jatuh. Tanpa isak, tanpa suara, tapi deras. Aku merasa kecil, hancur. Bukan karena Dion tidak menyentuhku, tapi karena aku merasa seperti bukan siapa-siapa di sisi lelaki yang baru saja menjadi suamiku. Ranjang itu luas, tapi kami seperti dua orang asing yang terdampar di pulau berbeda. Dalam hatiku mulai tumbuh satu pertanyaan yang tak ingin ku jawab. Apa aku sudah salah menikah? Malam itu adalah malam pertama sebagai seorang istri. Tapi juga malam pertama aku merasa kehilangan diriku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan dari tidur sendiri, adalah tidur di sebelah orang yang membuatmu merasa sendirian. 2 minggu setelah pernikahan yang terasa seperti mimpi buruk yang belum juga usai, aku mulai berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas sebagai istri. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan mengelap perabot rumah yang bahkan tak pernah terasa seperti milikku sendiri. Dion pergi pagi dan pulang malam, tanpa pernah memberitahu kemana ia pergi. Tak ada pelukan, tak ada kecupan, tak ada percakapan hangat antar pasangan. Rumah kami senyap, bahkan lebih sunyi daripada kuburan. Hari itu, cuaca sedikit mendung. Awan kelabu menggantung di langit, seolah menyimpan firasat yang tak bisa dijelaskan. Aku sedang mencuci gelas di dapur ketika bel rumah berbunyi nyaring. Loncengnya menggema di seluruh ruangan, membuat jantungku memacu cepat. Entah karena terkejut atau karena firasat aneh yang tiba-tiba menyergap dada. Aku buru-buru mengelap tangan, lalu berjalan ke arah pintu depan.
Saat aku membuka daun pintu yang berat itu, mataku langsung menangkap sosok perempuan parubaya berdiri tegak dengan tatapan tajam dan wajah yang terlalu hidup untuk disebut kenangan. Perempuan itu mengenakan baju panjang berwarna krem elegan. Wajahnya terawat. Matanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan sorot dingin yang membuat kulit leherku merinding. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah ketika Dion tiba-tiba muncul di belakangku, lalu menyunggingkan senyum tulus pertama yang kulihat sejak kami menikah. "Mama," ucap Dion lembut. Ia menghampiri perempuan itu dan langsung memeluknya erat. Pelukannya hangat, berbeda, terlalu penuh kasih, bahkan lebih lembut dari cara dia memelukku saat ijab kabul. Aku berdiri mematung. Kata itu bergema di kepalaku, "Mama." Perempuan itu tersenyum simpul padaku, lalu menoleh ke Dion. "Anakmu ini terlalu lama membiarkanku di luar. Ibu mertua apa yang diperlakukan begini?" Nada bicaranya tenang, tapi mengandung sengatan yang membuat tengkukku tegang. Aku menelan ludah. Kering. Tergagap. Maaf, saya tidak tahu." Dion menoleh padaku, masih memegang lengan perempuan itu. "Ini Mama, Anjani, Mama kandungku." Jantungku seolah terhenti berdetak. Aku menatap Dion dengan mata melebar. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang orang tuamu sudah meninggal waktu kamu SMA? Kamu bilang kamu yatim piatu." Dion tak menjawab langsung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangan. "Aku cuma nggak pengen Mama campur tangan dulu. Aku ingin kita mulai semuanya dari awal, berdua, tanpa beban masa lalu." Mataku membasah, tapi bukan karena haru, melainkan karena rasa tertipu yang menusuk dada. Jadi, semua ini bohong? Kebohongan yang sengaja dia rancang? Bahkan tentang siapa dia sebenarnya? Perempuan itu, mertua yang katanya sudah mati, melangkah masuk dengan anggun, mengabaikanku sepenuhnya. Matanya menyapu ruangan, lalu berkomentar, "Setidaknya rumah ini masih rapi." Meski jelas sekali tangan kelas bawah yang membersihkannya. Aku tertegun. Hinaannya terasa seperti tamparan di wajah. Tapi lebih dari itu, aku tersadar, dia tahu siapa aku. Lebih tepatnya, apa aku? Anak pembantu. Darahku berdesir. Telingaku panas. Tapi Dion hanya berdiri diam, tak membela, tak menjelaskan, tak meminta maaf. Aku berusaha menahan napas yang berat. "Kenapa kamu bohong, Dion?" bisikku dengan suara bergetar. Ia menatapku sebentar, lalu menjawab datar, "Aku cuma pengen kita punya awal yang bersih." "Bersih?" Aku hampir tertawa, tapi suaraku pecah. "Awal yang bersih dari kebohongan? Dari memalsukan kematian orang tuamu? Dari membuatku percaya kamu tak punya siapa-siapa? Padahal selama ini aku nggak mau ribut, Jan." Dion memotong kalimatku, suaranya tajam tapi rendah. "Mama akan tinggal di sini sementara. Dia butuh istirahat. Anggap saja, ini waktumu belajar jadi istri yang benar." "Belajar?" Aku terdiam. "Aku bukan muridmu. Dan aku bukan pelayan yang bisa kamu ajari seenaknya." Perempuan itu tertawa kecil dari sofa. "Oh, kamu bukan pelayan? Sayang sekali, dari caramu berdiri saja aku bisa lihat, kamu dibesarkan bukan untuk jadi istri, tapi untuk mengangkat nampan." Dadaku serasa terbakar. Tapi aku tak menjawab. Tak satu pun dari mereka memberiku ruang untuk bicara sebagai manusia. Saat itu aku sadar, posisiku bukan istri. Aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanyalah pion.
Gadis sederhana yang dijebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Dan rumah ini bukan rumah, tapi panggung sandiwara, dan aku baru saja menyadari bahwa aku sedang bermain dalam cerita yang mereka tulis tanpa izin dariku. Aku masih mencoba bernapas dalam tempo normal, meski jantungku terus berdebar seperti genderang perang. Kehadiran ibu mertua, yang katanya telah lama meninggal, sudah cukup membuatku limbung. Tapi siang itu, di ruang tamu yang remang, aku baru tahu bahwa badai sesungguhnya belum benar-benar datang. Hari itu, Dion baru saja keluar rumah. Katanya ada urusan mendadak. Tapi aku tahu, dia hanya tak ingin berada di tengah antara dua perempuan yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Ia memilih lari, membiarkan aku menghadapi ibunya sendirian. Perempuan itu duduk anggun di kursi rotan antik, dengan kaki bersilang dan segelas teh di tangan kanan. Matanya tak pernah lepas dariku, seperti elang yang mengawasi mangsanya. Sejak pagi, ia nyaris tak bicara sepatah kata pun padaku. Tapi kini, ia mulai bicara. Dan setiap katanya seperti paku yang ditancapkan perlahan ke hatiku. "Nama ibumu, Sri, kan?" katanya tiba-tiba. Suara itu tenang, bahkan nyaris berbisik. Tapi intonasinya tajam seperti sembilu. Aku langsung menoleh. Mataku melebar. Nafasku tercekat. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan, meski aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Perempuan itu menyipitkan matanya. Senyum tipisnya terangkat, sinis dan penuh arti. Aku tak salah dengar. Sriati, pembantu yang dulu bekerja padaku belasan tahun lalu. Tubuhnya kecil, kulitnya gelap, suara tawanya nyaring sekali. Tapi yang paling kuingat adalah caranya selalu menunduk, seperti tahu diri. Tubuhku bergetar, dada sesak. "Ibu kenal ibu saya?" Dia tertawa pelan, datar. "Kenal? Sayang, aku bukan hanya mengenalnya. Aku majikannya." Telingaku seperti dipukul keras. Kepalaku mulai berdenyut. Segalanya mendadak jadi kabur, seperti kabut yang turun di tengah siang. "Aku masih ingat betul," lanjutnya. "Sri itu sangat setia. Tapi anaknya, kamu, ya? Kamu yang dulu sering main di halaman belakang, pakai baju lusuh, rambut awut-awutan, dan bau minyak kayu putih. Ya Tuhan, ternyata kamu." Aku terpaku di tempatku berdiri. Tubuhku kaku, tapi batinku porak-poranda. Jadi ini balasan dari takdir. Ia menegakkan tubuhnya, meletakkan cangkir di atas meja dengan denting nyaring. "Anakku menikahi anak pembantuku, jijik." Kata itu menghantamku seperti badai. Jijik. Seumur hidupku, aku pernah dihina, pernah direndahkan. Tapi belum pernah ada yang meludahkan statusku seperti itu, tepat di depan wajahku. Aku menggigit bibir. Mataku memanas. Tapi aku menahan. Aku harus menahan. Aku tak boleh menangis di depan perempuan itu. "Maaf," kataku pelan tapi tegas. "Saya mungkin anak pembantu. Tapi itu bukan aib. Ibu saya bekerja dengan terhormat. Dan saya tidak merasa jijik menjadi anaknya." Ia menyeringai. "Oh, betapa bangganya kamu menjadi anak orang rendahan. Dunia benar-benar sudah terbalik." Aku menatapnya lurus. Mungkin memang sudah waktunya dunia berbalik. Supaya orang seperti ibu bisa melihat dari bawah, betapa sombongnya orang yang berdiri di atas. Mata perempuan itu menyala. Wajahnya berubah. Ia bangkit dari duduknya perlahan, lalu berjalan mendekat. Aroma parfumnya menusuk hidung, manis tapi mencekik. "Kau boleh bersilat lidah sekarang,"
bisiknya, hampir menyentuh wajahku. Tapi dengar baik-baik, Anjani, kau hanya numpang di sini. Kau bukan istri yang kupilih untuk anakku. Kau hanyalah kebetulan yang akan segera disingkirkan. Nafasku tercekat. Kenapa? Kenapa ibu begitu membenciku? Saya tak pernah menyakiti ibu. Saya bahkan tak tahu siapa ibu sebelum hari itu. Ia tertawa. Tertawa panjang, pelan, mengerikan. Kau tak tahu? Tentu saja tidak. Karena ibumu, Sisri, adalah luka lama. Dia tahu sesuatu yang seharusnya tak pernah dia ketahui. Dan kau adalah pengingat dosa yang tak bisa kuhapus. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dosa? Rahasia? Tapi sebelum aku sempat bertanya, ia berbalik dan melangkah pergi. Membiarkanku berdiri sendiri, di tengah ruangan yang kini terasa sempit, sesak, dan penuh dengan tanda tanya yang menyayat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa pernikahanku bukan hanya jebakan, tapi juga kunci menuju masa lalu yang busuk, yang siap menyeretku masuk kapan saja. Waktu masih menempel di ujung malam. Pukul 3.57 pagi. Gelapnya langit belum berganti cahaya fajar. Rumah ini masih sunyi, kecuali detak jam dinding yang berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik-detik penderitaan yang tak kunjung usai. Aku baru saja memejamkan mata. Raga ini baru mencoba merasakan sisa kehangatan dari kasur yang entah sejak kapan tak lagi menjadi tempat pulang, hanya persinggahan tanpa pelukan. Tapi belum sampai alam mimpi membawaku pergi, terdengar suara itu lagi, keras, kasar, menyayat kesabaran. Deuge, Deuge, Deuge. Pintu kamar diketuk begitu keras, bahkan nyaris seperti dipukul dengan gagang sapu. Anjani, bangun, jangan tidur terus. Ini rumah tangga, bukan rumah duka. Suara itu, ya, suara ibu mertua. Suara yang kini tak ubahnya alarm penderitaan, yang membangunkanku setiap pagi jauh sebelum ayam pun sempat berkokok. Aku terduduk kaget, napasku tercekat. Kugigit bibir agar tak memaki. Mataku melirik ke arah Dion, yang seperti biasa hanya bergeming. Ia tetap membelakangiku. Tubuhnya nyaman terbungkus selimut tebal. Hanya aku yang harus bangun dan menghadapi mimpi buruk bernama kenyataan. Aku menyentuh lengannya pelan. Dion, bisa nggak kali ini kamu yang bangun duluan? Aku ngantuk sekali. Tapi ia hanya menghela napas. Tak membuka mata. Tak menjawab. Jangan manja, Jan. Mama memang keras. Tapi kamu harus belajar ngikutin ritmenya. Gumamnya sambil menarik selimut lebih rapat. Suaranya hambar, nyaris tanpa simpati. Ritmenya, batinku bergemuruh. Ini bukan ritme. Ini penyiksaan. Tapi seperti biasa, aku hanya diam. Menyimpan luka dan amarah dalam dada yang semakin sesak dari hari ke hari. Dengan langkah berat, aku menuju dapur. Langkah-langkahku menggema di lantai marmer yang dinginnya menembus telapak kaki. Tanganku langsung bekerja. Menanak nasi, memotong sayur, merendam ayam. Semua kulakukan sambil menahan kantuk, menahan lelah, menahan tangis. Tanganku bergetar saat memotong bawang. Pisau menyentuh kulitku sedikit saja, dan darah keluar dari ujung jari. Luka kecil, tapi cukup menyadarkanku bahwa aku bukan lagi perempuan yang sama. Luka kecil begini saja sudah membuatku menangis dalam hati. Karena terlalu banyak luka yang lebih besar kutanggung, dan tak satu pun bisa kulihat dengan mata. Tiba-tiba, terdengar suara langkah tergesa. Sepatu rumah yang menyeret kasar di lantai. Dan dalam hitungan detik, suara itu kembali menusuk.
Apa ini? Ibu mertua berdiri di ambang dapur. Tangannya menyilang di dada, mata menelanjangiku dari atas sampai bawah. Nasi belum matang, ayam belum dibumbui, sayur masih mentah. Kamu ngapain dari tadi? Hah? Tidur berdiri? Aku menunduk, menahan gemetar. Saya baru mulai masak, Bu, masih jam 4 lewat sedikit. Matanya menyipit, wajahnya memerah. 4 lewat? Jam segini sudah harus sarapan tersedia di meja. Kau pikir ini hotel bintang 5? Kau itu menantu, bukan tamu. Jangan malas. Aku mencoba menjelaskan, pelan, hati-hati. Saya bangun jam 4, Bu, tadi. Brak. Tangannya menghantam meja keras sekali. Semua sendok dan gelas di atasnya berguncang. Jangan bantah aku, teriaknya tajam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu kira kamu layak berdiri di dapur ini? Jangan lupa diri, Anjani. Kau itu cuma anak pembantu. Tidak tahu malu, bisa-bisanya menikahi anakku. Kata-katanya menghantamku lebih tajam dari pisau di tanganku. Anak pembantu. Tidak tahu malu. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Menahan air mata agar tidak tumpah. Karena aku tahu, jika aku menangis, ia akan semakin puas. Tapi tetap saja, sakit itu terlalu dalam. Aku menatapnya, lirih. Saya memang anak pembantu, Bu, tapi ibu saya perempuan baik. Dia bekerja keras, tidak pernah mencuri, tidak pernah melawan. Saya bangga jadi anaknya. Ia mendengus keras. Bangga? Kau kira kebanggaan bisa membeli kehormatan? Kau itu noda, Anjani. Dan sebentar lagi, noda ini akan kucuci bersih dari rumah ini. Ia berlalu, meninggalkanku dengan tubuh menggigil dan jari yang masih berdarah. Tapi lebih dari itu, hatiku pun terluka, lebih parah dari luka fisik manapun. Dion masuk 5 menit kemudian. Ia melihatku yang masih berdiri kaku di dapur. Anjani, kamu kenapa? Tanyanya datar, seolah tak tahu apa-apa. Aku menatapnya, dengan mata merah dan suara tercekat. Kamu dengar apa yang ibumu bilang ke aku? Ia menunduk. Mama cuma sedang emosi. Kamu tahu dia begitu. Jangan diambil hati. Aku tertawa lirih. Jangan diambil hati, Dion. Aku ini manusia. Aku punya hati. Kau bisa diam 1000 bahasa, tapi rasa sakitku tak bisa dibungkam seperti itu. Ia memalingkan wajah. Aku capek. Jan, jangan mulai drama pagi-pagi begini. Dram. Ia menyebut rasa sakitku, drama. Dan hari itu, aku sadar, aku bukan hanya sendirian di rumah ini. Aku tak hanya sedang dijadikan pembantu, tapi lebih dari itu, aku sedang dibunuh perlahan. Oleh diamnya suamiku, oleh tajamnya kata mertua, oleh sepinya rumah yang disebut rumah tangga. Dan di hari ke-16 sejak pernikahan itu, aku akhirnya berani menyebut apa yang selama ini kutolak akui. Ini bukan rumah, ini penjara. Dan aku adalah tahanannya. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi, aku sudah mencoba menahan diri, berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang ibu mertua bebankan padaku dengan sebaik mungkin. Tapi segala sesuatu seakan bersekongkol melawanku. Uang terbatas, tenaga terkuras, dan perasaan yang terus menipis. Di ruang tamu, aku sedang membersihkan vas bunga antik yang menjadi pusaka keluarga Dion.
Vas itu memang indah, namun sangat rapuh. Tangan gemetar karena kelelahan dan jantungku yang berdebar tak henti. Tiba-tiba vas itu terpeleset dan jatuh dengan suara pecah yang memekakan. Dendeng. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan. Sejenak aku membeku. Napasku tercekat, mata berkaca-kaca. Itu bukan hanya pecahan vas yang jatuh, tapi seperti semua harapanku ikut hancur bersamanya. Tiba-tiba, suara berteriak dari belakang membuatku tersentak. Bodoh, ceroboh, kau ini memang tak berguna. Sebuah tamparan keras menghantam pipiku, membuat kepalaku terhuyung. Aku terkejut, menatap ibu mertua dengan mata membelalak. Air mata langsung menetes tanpa kuundang. Aku menoleh ke arah Dion, berharap setitik belas kasihan, pengakuan, perlindungan dari suamiku yang selama ini kuanggap sebagai sandaran hidup. Namun Dion hanya menatapku dingin, tanpa gerak, lalu berkata dengan nada datar dan penuh kekecewaan. Memang kamu ceroboh, Anjani. Aku sudah bilang kamu harus lebih hati-hati. Kenapa masih saja sembrono? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Tubuhku melemah, dan dunia seolah berputar lambat di sekelilingku. Aku minta maaf, Dion. Suaraku bergetar. Aku tidak sengaja. Dia mengangkat tangan, seolah memutuskan pembicaraan. Sudah, jangan ulangi lagi. Aku capek ngurus kamu. Aku merasa terkucilkan, diperlakukan bukan sebagai istri, tapi sebagai kesalahan yang harus diperbaiki. Hatiku hancur. Air mataku mengalir lebih deras. Aku ingin lari, menyingkir dari semua kebencian ini. Tapi kemana lagi aku harus pergi? Di sudut ruangan itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak hanya terluka oleh ibu mertua, tapi juga oleh suamiku sendiri, lelaki yang kupikir akan melindungiku dari segala badai. Di situ, aku tahu, ini baru pukulan pertama dari sekian banyak luka yang harus kucicipi dalam pernikahan yang menyakitkan ini. Sore itu, suasana rumah terasa begitu sunyi, seperti menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku duduk termenung di pojok kamar kecilku, memeluk lutut dengan perasaan campur aduk yang tak bisa kujelaskan. Pintu rumah diketuk pelan, lalu seseorang meletakkan sebuah amplop coklat lusuh di depan pintu, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang rapi tapi sedikit pudar di sudutnya. Untuk Anjani, cucuku yang kucintai. Hatiku berdegup keras. Aku tahu, ini bukan surat biasa. Ada sesuatu yang besar dan penting menantiku di dalamnya. Pelan-pelan aku merobek amplop dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning, terlipat rapi. Aku duduk lebih tegak, memandang kata-kata di depanku. Suara jantung berdetak begitu keras, sampai aku takut itu akan membuat aku pingsan. Aku mulai membaca dengan suara bergetar. Anjani, cucuku, selama ini ada hal yang belum bisa aku ceritakan padamu. Aku tahu kamu telah lama menanggung beban yang berat, tanpa memahami akar dari luka itu. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diri tetap fokus. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, seperti melilit di dalam dada. Lalu tiba-tiba, sebuah kalimat menyambar seluruh perasaanku. Ibumu, Sri, adalah perempuan yang sangat kuat. Namun, dia pernah mengalami pengkhianatan dan penghinaan yang tak termaafkan. Dia pernah mengandung anak dari lelaki yang seharusnya menjadi suaminya. Ayah dari Dion. Aku terhenti. Mulutku kering. Napasku tertahan.
Rasanya seperti dunia runtuh perlahan di sekitarku. Aku bisikkan pada diri sendiri dengan suara parau. Apa? Maksud nenek? Ayah Dion? Aku? Anak itu? Tanganku pegang surat itu lebih erat. Seolah itu satu-satunya pegangan di tengah kekacauan pikiranku. Aku teringat betapa ibu mertua selalu memperlakukanku seperti kutukan, dan Dion yang selalu menjauh. Semua mulai masuk akal. Semua perlakuan kejam itu bukan sekadar kebencian biasa, tapi penolakan yang lebih dalam, akar yang tersembunyi di masa lalu. Air mataku jatuh menetes deras di pipi yang mulai basah. Aku berlutut di lantai, gemetar. Aku anak mereka, ucapku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sejenak aku melihat ke arah cermin kecil di dinding. Mataku yang merah dan wajah yang letih menatap balik. Sosok yang selama ini kuanggap hina, ternyata membawa darah yang sama dengan keluarga Dion. Aku merasakan amarah yang membara, tetapi juga kesedihan yang luar biasa. Dengan suara parau aku berkata, "Kenapa? Selama ini kalian menyembunyikan kebenaran ini? Kenapa aku harus dipermalukan, diperlakukan seperti sampah? Padahal aku, darah daging kalian." Aku mengangkat surat itu tinggi-tinggi, seolah surat itu menjadi simbol pembebasanku dari penindasan yang selama ini kurasakan. Aku berhak tahu. Aku berhak mendapat keadilan, teriakku, penuh luka dan tekad. Hatiku yang remuk mulai merangkai keberanian baru. Surat dari nenek ini bukan sekadar kertas tua, tapi pintu menuju kebenaran yang harus aku ungkap. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku duduk termenung di depan jendela kamar, menatap hujan yang jatuh pelan. Setiap tetes air seolah mencerminkan rintihan hati yang tak kunjung reda. Surat dari nenek masih kugenggam erat, rahasia yang mengoyak hidupku perlahan-lahan. Aku mengulang kata-kata itu dalam pikiranku. Aku adalah anak dari lelaki yang selama ini menjadi musuh dalam hidup ibuku. Wanita yang kini jadi ibu mertuaku, wanita yang memukulku, yang menjelek-jelekan ibuku, adalah perempuan yang dulu menghancurkan hidup ibu. Dan lebih menyakitkan lagi, aku tahu Dion tahu semua ini. Aku mengingat malam pernikahan kami, ketika aku berusaha mencari perlindungan dari suami yang kuanggap akan melindungiku. Namun, matanya begitu dingin, seolah menyembunyikan rahasia besar yang tak pernah dia ungkapkan. Aku tak bisa menahan diri lagi. Hatiku yang teriris ingin tahu jawaban yang selama ini tersembunyi. Aku menatap Dion di ruang tamu, suaraku pecah ketika kutanya, "Dion, kamu tahu aku anak siapa, kan?" Dia menatapku lama, seakan mengukur keberanianku. Suaranya dingin, tanpa ragu. "Aku tahu, Anjani. Aku tahu semua tentang ibumu. Tapi itu dulu. Bukan masalah sekarang. Aku menikahimu bukan karena masa lalu ibuku, atau siapa aku." Lanjutnya, langkahnya mendekat pelan. "Aku menikahimu karena kamu adalah wanita yang aku cintai." Aku terkesiap, air mataku menitik lagi, tapi bukan karena bahagia. Aku bingung. Cinta yang seperti apa ini, yang dibangun atas dasar kebohongan dan luka? Lalu kenapa kamu biarkan aku menderita? Kenapa ibu mertuamu terus menghancurkanku, sementara kamu hanya diam? Suaraku memohon sekaligus menuduh. Dion menunduk, suara seraknya memenuhi ruang sunyi. "Aku takut kehilangan kamu. Aku tidak kuat melawan ibuku. Aku terjebak di antara cinta padamu dan kewajiban pada keluargaku." Aku menggigit bibir, mencoba menahan kemarahan dan kecewa yang membara. "Kalau kamu benar mencintaiku, tunjukkan. Jangan biarkan aku terpuruk sendirian." Dia terdiam. Aku tahu, ini bukan akhir cerita.
Luka ini masih akan terus terulang jika kita tidak memilih jalan yang benar. Dan aku berjanji dalam hati, aku tak akan membiarkan diriku terluka lagi tanpa melawan. Malam itu, udara di rumah terasa begitu berat, seperti dipenuhi bisikan dan rahasia kelam yang menyesakkan dada. Aku duduk di ruang tamu, tubuhku masih gemetar akibat perbincangan dengan Dion yang meninggalkan luka tak bertepi. Hati yang sudah terluka, tiba-tiba dibuat semakin rapuh oleh apa yang kutunggu, kemunculan sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang menakutkan dalam hidupku. Pintu depan terbuka dengan suara kasar yang memecah kesunyian. Ibu mertuaku melangkah masuk, wajahnya terkunci dalam ekspresi dingin yang sulit diartikan. Matanya menyala dengan kebencian yang dalam, bibirnya terangkat membentuk senyum penuh kemenangan yang menusuk jiwa. Dia melangkah mendekat, suaranya dalam dan penuh nada mengejek, memenuhi ruang tamu yang sunyi. "Anjani, kau pikir semua ini kebetulan? Kau pikir semua perlakuan kasar, semua hinaan yang kau terima, itu semata-mata karena aku membencimu?" Aku menatapnya, tubuhku membeku, namun aku berusaha menegakkan kepala dan berkata dengan suara bergetar, "Maksud ibu? Apa yang ibu inginkan?" Ibu mertua tertawa pelan, namun tawanya itu seperti ledakan yang mengguncang ruang itu. "Kami sudah merencanakan ini sejak lama, Nak. Semua ini, semua perlakuan, kasih sayang yang kau terima, semuanya bagian dari rencana besar kami." Suaranya mengejek, penuh kepuasan yang mengerikan. "Kami ingin kau merasa dicintai. Kau merasa aman dan nyaman, merasa bahagia seperti milik kami. Setelah itu, kami hancurkan semuanya perlahan-lahan." Aku membeku, suara hatiku seperti berteriak tanpa keluar kata-kata. Air mata mulai mengalir di pipiku, menuruni wajah yang lelah dan patah. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Aku tak kuasa menahan suara yang pecah dan penuh kesakitan. Apa aku bukan manusia? Apa aku bukan istri Dion? Ibu mertua mendekat, tatapannya menusuk dan penuh kebencian yang membara. "Kau bukan hanya anak pembantu, kau anak pengkhianat. Kami tidak akan pernah menganggapmu bagian dari keluarga ini. Kau hanyalah parasit yang masuk ke rumah kami dengan maksud merusak segalanya." Aku menggigil, tapi aku mengangkat kepala dan melawan air mata yang mengancam jatuh. Aku punya hak untuk bahagia, untuk hidup seperti manusia lain. Aku berhak dicintai, bukan dihancurkan. Ibu mertua tertawa dingin, hampir seperti suara iblis yang bergaung di malam yang kelam. "Ini baru permulaan, Anjani. Kau akan merasakan hinaan yang jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Kau akan merasakan luka yang tak akan pernah sembuh. Persiapkan dirimu untuk jatuh berkali-kali, karena kami akan terus menjatuhkanmu." Aku menatapnya dengan penuh keberanian yang terlahir dari kepedihan. "Kalian boleh mencoba menghancurkanku, tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kalah." Ibu mertua memutar tubuhnya dengan angkuh dan melangkah pergi, meninggalkanku dalam gelap dan kesunyian yang membekukan. Malam itu, aku tahu satu hal pasti, perjuanganku baru saja dimulai. Dan aku harus lebih kuat dari sebelumnya, karena pertarungan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harga diriku yang harus aku rebut kembali. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari kantor, hatiku dipenuhi rasa rindu sekaligus gelisah. Entah mengapa, perasaan tidak nyaman terus membayangiku sepanjang hari. Saat membuka pintu kamar, aku melihat Dion sedang berpelukan dengan seorang wanita, sekretarisnya. Hatinya yang selama ini dingin, kini memperlihatkan wajah lain, wajah pengkhianat. Air mataku langsung tumpah, tubuhku gemetar.
Aku mencoba menahan tangis dan berkata dengan suara bergetar, "Dion, kenapa kau lakukan ini padaku? Apa aku bukan cukup bagimu?" Dia menoleh dengan dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Pandangannya menusuk, penuh kebencian yang menyakitkan. "Memangnya kamu pikir aku bisa tidur dengan anak pembantu tiap malam?" katanya dengan nada mengejek dan kasar. Hatiku seakan tercabik, luka yang telah lama kupendam meledak jadi amarah dan keputusasaan. Jadi selama ini, aku cuma mainan? Aku cuma pelarian yang tak pernah kau hargai. Dion tertawa sinis. "Itulah kenyataannya, Anjani. Kamu hanyalah anak pembantu yang dulu jadi beban di keluargaku. Aku menikahimu karena terpaksa, tapi hatiku tetap di tempat lain." Aku terjatuh ke lantai, tubuhku hancur berkeping-keping. Namun, di dalam tangis itu, ada satu api kecil yang menyala. Api yang mengatakan padaku untuk tidak menyerah. Aku berbisik, "Aku akan buktikan aku lebih dari yang kamu kira. Aku tidak akan terus-terusan jadi korban." Malam itu, aku tahu aku harus bangkit. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk harga diriku yang telah diinjak-injak terlalu lama. Hari-hari belakangan ini menjadi neraka bagiku. Tekanan dari rumah, beban pekerjaan yang tak henti, dan penghinaan tiada henti membuat tubuh dan jiwaku terkuras habis. Aku tak pernah merasa sebobrok ini sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun sebelum fajar, membersihkan rumah dengan tenaga yang nyaris habis, memasak, mencuci, dan melayani semua kemauan ibu mertua yang tak pernah puas. Ditambah dengan tekanan batin yang semakin menghimpit. Suatu sore, ketika aku merasa lemah dan pusing luar biasa, aku terjatuh di lantai. Napasku sesak, perutku terasa sakit luar biasa. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku tak mampu menopang. Aku tahu, aku keguguran. Janin yang selama ini kuharap-harap, yang menjadi satu-satunya harapan kecilku di tengah badai hidup ini, hilang begitu saja. Ketika ibu mertua mendengar kabar itu, ia hanya menatapku dengan tatapan dingin yang menusuk jiwa. Dengan suara dingin dan tanpa sedikit pun rasa empati, ia berkata, "Baguslah, darah kotor itu tak perlu diteruskan." Kata-katanya seperti pisau yang menghujam jantungku. Aku merasakan dunia runtuh di sekitarku. Aku ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya. Tapi air mataku tertahan, aku tak bisa lagi menangis. Aku duduk di lantai, tubuhku lemah dan remuk. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka mematahkan semangatku sampai titik ini. Meski tubuhku terluka, hatiku akan terus berjuang. Ini bukan akhir dari segalanya. Hari itu, pagi yang biasa berubah menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Saat aku tengah membersihkan kamar ibu mertua, tiba-tiba saja dia muncul dengan wajah penuh amarah, memegang sebuah kotak kecil yang seharusnya berisi perhiasan berharga miliknya. Dengan suara yang bergetar penuh kebencian, dia menuduhku, "Kau berani-beraninya mencuri perhiasan ibu. Apa kau kira aku bodoh, Anjani?" Jantungku berdegup kencang, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. "Ibu, aku tidak pernah mengambil apapun. Aku selalu jujur," kataku dengan suara yang mulai bergetar, mencoba mempertahankan kewarasanku. Namun, ibu mertua sudah terlanjur marah. "Jangan bohong padaku. Semua tetangga harus tahu bagaimana kau sebenarnya. Kau hanya anak pembantu yang tidak tahu diri," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh rumah. Aku mendengar bisikan tetangga yang berdatangan,
Melihat tatapan mereka penuh keheranan dan sebelah mata. Aku merasa tubuhku menjadi kecil, terpojok tanpa jalan keluar. Dion tiba-tiba muncul di tengah kerumunan itu, matanya penuh kemarahan. Tanpa menunggu penjelasanku, ia menamparku dengan keras di pipi. Suaranya dingin dan tegas, "Sudah cukup, Anjani. Aku tak tahan lagi dengan kebodohanmu." Aku terjatuh, air mataku meleleh di pipi. Namun, lebih menyakitkan daripada tamparan itu adalah pengkhianatan yang terpatri dalam kata-katanya. Tanpa bicara banyak, Dion menyerahkan aku kepada polisi yang kebetulan datang untuk menindaklanjuti laporan ibu mertua. Sepanjang malam aku ditahan di balik jeruji dingin, dengan rasa sakit hati yang tak tertahankan. Namun, di dalam kesunyian sel tahanan, aku bertekad, aku akan membersihkan namaku. Aku akan melawan dan membuktikan siapa diriku sebenarnya. Kebebasan yang kuperoleh setelah semalam di penjara terasa hampa. Polisi membebaskanku karena tak menemukan bukti, tapi luka yang menganga di hati dan tubuhku jauh lebih dalam daripada jeruji besi yang baru kulewati. Aku tahu, kembali ke rumah itu bukan pilihan. Di sana, aku hanya akan menjadi bulan-bulanan yang tak berujung. Tanpa tujuan pasti, aku melangkah keluar ke jalanan yang dingin dan sepi. Tas kecil di punggungku penuh dengan luka dan harapan yang rapuh. Aku mencari pekerjaan serabutan, apapun asal halal, asal bisa bertahan. Tidur pun kujalani di masjid, beralaskan tikar lusuh, dengan doa-doa yang mengalir dalam sunyi malam. Suatu pagi, ketika aku sedang membersihkan jalan di sekitar pasar, seorang wanita tua muncul dari balik pintu toko rotinya yang sederhana. Wajahnya ramah, matanya penuh kehangatan yang sudah lama aku rindukan. "Nak, kau terlihat kelelahan sekali. Apa kau mau sedikit beristirahat dan makan sesuatu?" tanyanya dengan suara lembut, penuh perhatian. Aku menggeleng. Malu, "Terima kasih, Bu. Saya hanya sedang mencari pekerjaan." Wanita itu tersenyum, "Aku punya toko roti kecil ini. Kalau kau mau, aku bisa ajarkan kau membantu di sini. Kita bisa saling membantu, bagaimana?" Air mataku menitik tanpa kusadari. "Benarkah, Bu? Terima kasih. Saya tak tahu harus berkata apa." Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja di toko roti itu. Perlahan, aku bangkit dari keterpurukan. Kehangatan dan kebaikan wanita tua itu seperti sinar kecil yang mulai menerangi gelapnya hidupku. Di tengah luka dan penderitaan, aku mulai belajar arti sebuah harapan baru. Bertahun-tahun telah kulewati, melewati lautan air mata, luka yang tak terhitung, dan malam-malam panjang penuh kesendirian. Namun, setiap tetes air mata itu mengukir kisahku, membentuk diriku yang kini berbeda. Dari seorang perempuan yang terpuruk, kini aku berdiri dengan kepala tegak, sebagai pemilik jaringan toko roti yang terkenal dan dicintai banyak orang. Wanita tua yang dulu menolongku bukan hanya mengajarkanku cara membuat roti, tapi juga memberi pelajaran berharga tentang ketekunan, kejujuran, dan keberanian menghadapi dunia. Di sela kesibukan mengelola usaha, aku kembali ke bangku kuliah, mengejar mimpi yang dulu pernah terhenti. Dan keberuntungan berpihak padaku, aku mendapatkan beasiswa untuk belajar ke luar negeri, membuka cakrawala baru untuk masa depan. Suatu sore, saat aku duduk di ruang kelas kampus, seorang teman bertanya, "Anjani, apa rahasia kesuksesanmu? Bagaimana kau bisa bangkit dari keterpurukan itu?" Aku tersenyum, menatap jauh ke depan. Rahasia terbesarku adalah tidak pernah menyerah, walau dunia seolah ingin menjatuhkanmu. Selalu ada cahaya di ujung kegelapan, asalkan kau berani melangkah. Kini, aku bukan lagi Anjani yang dulu. Aku adalah wanita yang berani bermimpi,
berjuang, dan menang. Langit sore itu seolah menyambut kedatanganku dengan warna jingga yang hangat, seakan menjadi saksi kebangkitan seorang wanita yang pernah terpuruk dan kini berdiri di puncak kehidupan. Aku, Anjani, kembali ke kota ini dengan nama baru dan cerita baru yang jauh berbeda dari masa lalu yang penuh luka. Sudah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan rumah yang penuh derita itu, tapi hari ini aku berdiri di depan pintu gerbang rumah itu lagi, rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku. Kali ini, bukan sebagai tamu yang terhina, melainkan sebagai pemilik sah dari rumah itu. Sagara Bakery, jaringan toko roti yang kubangun dari nol, telah membawa namaku melambung. Aku kini CEO dan pemilik yang disegani, bukan lagi wanita yang mudah diinjak-injak. Aku berjalan pelan ke dalam rumah itu, mengenang setiap sudut yang dulu membuatku terluka. Saat aku membuka surat resmi yang kuterima beberapa hari lalu, tertulis jelas bahwa keluarga Dion sudah bangkrut, tak mampu lagi membayar hutang yang menumpuk. Rumah ini akan dilelang dalam waktu dekat. Kupikir tentang ibu mertua yang dulu selalu melecehkanku, tentang Dion yang tak pernah menghargai. Semua sudah berubah. Tiba-tiba, teleponku berdering. Suara yang tak asing itu membuat dadaku berdegup kencang. Anjani, ini Dion. Suaranya berat, penuh penyesalan yang terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan tenang menjawab, Dion, aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu. Aku Anjani Sagara sekarang. Aku sudah melangkah jauh. Dia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Ini adalah awal babak baru, di mana aku berdiri dengan kekuatan dan martabat yang tak akan pernah bisa diambil lagi. Pagi itu, di tengah kesibukan rutinku sebagai CEO Sagara Bakery, suara ketukan keras di pintu kantorku membuatku terkejut. Kupalingkan kepala, dan sosok yang kuterka tak pernah kuharap muncul di hadapanku, Dion. Wajahnya terlihat lusuh, kusut, dan matanya sembab, seperti pria yang baru saja melewati neraka kehidupan. Dia melangkah masuk tanpa undangan, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar oleh beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Anjani, suaranya serak, bergetar penuh penyesalan, tolong, maafkan aku. Aku datang bukan untuk mengganggumu, tapi aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku menatapnya dingin, menahan gelombang perasaan yang datang. Ini adalah pria yang dulu menyakitiku hingga terpuruk, yang membuat hidupku menjadi neraka. Tapi kini, dia berdiri di hadapanku seperti seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, seperti bayangan kelam masa lalu yang menghantuiku. Aku, rumah kita, semuanya sudah hilang. Hutang menumpuk, usahaku hancur. Suaranya bergetar, seolah merasakan kehancuran yang paling dalam, dan yang paling membuatku terpuruk. Mama terkena stroke. Dia butuh bantuan, Anjani. Aku tak tahu harus kemana lagi. Matanya membelalak, air matanya mengalir tak terbendung, dan aku bisa melihat betapa rapuhnya dia saat ini. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang, seluruh ingatan tentang luka masa lalu berlari cepat di kepalaku. Dalam keheningan yang menusuk, aku akhirnya berkata dengan suara dingin namun penuh ketegasan, Dion, kau pernah membuat hidupku hancur berkeping-keping. Kau dan ibumu yang dulu menghina, merendahkan, memperlakukanku seperti sampah. Apa kau pikir aku bisa begitu mudah melupakan semua itu? Dia menunduk, menyesal dengan tatapan yang tak berani bertemu mataku. Aku tahu aku telah berbuat salah, Anjani. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku datang bukan untuk memohon pengampunan, tapi aku mohon kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dalam dada.
Kesempatan? Dion, kesempatan itu bukan cuma soal kata-kata manis. Itu soal tindakan nyata. Aku sudah terlalu lama menjadi korban di hidup ini. Aku tidak akan biarkan diriku dipermainkan lagi. Dia mengangguk perlahan, suaranya pecah saat berkata, "Aku berjanji akan berubah. Demi Mama, demi masa depan. Tolong, Anjani, tolong aku." Aku menatapnya dalam-dalam, melihat ada kilatan ketulusan yang mungkin benar-benar baru pertama kali kutemukan darinya. Namun, aku tahu, luka ini tidak akan sembuh hanya dengan janji. Aku harus kuat untuk diriku sendiri. Baiklah, Dion. Aku akan beri kau satu syarat. Kau harus buktikan bahwa kau benar-benar berubah. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu dan ibumu. Jika kau gagal, aku tak akan segan menutup pintu untuk selamanya. Dia mengangguk penuh harap, air matanya kembali mengalir. Saat pintu kantorku tertutup di belakangnya, aku tahu bahwa hidup ini masih penuh liku. Tapi aku juga tahu, di antara serpihan luka dan harapan, aku akan terus berdiri tegak. Karena kini, aku Anjani yang baru, wanita yang tahu betul arti perjuangan dan harga diri. Dion berdiri di depanku, wajahnya penuh harap dan penyesalan. Namun aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan datar, tanpa ada secercah belas kasihan yang tersisa di dalam hatiku. Aku menghela napas pelan, suaraku dingin namun penuh beban saat akhirnya berkata, "Kau tahu, Dion, aku pernah mendengar ibuku menangis di tengah malam, memohon agar jangan diusir dari rumah majikan saat dia sedang hamil. Kau tahu itu, kan?" Matanya melebar, seolah terluka oleh kata-kataku yang menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah kukatakan sebelumnya. "Kamu ingat bagaimana ibuku, Sri, yang kau dan ibumu hina selama ini, hanya karena keadaan yang kalian ciptakan? Aku hanyalah pengulangan dari kisah itu, Dion. Aku bukan siapa-siapa selain bayangan dari masa lalu yang kau coba lupakan." Suaraku mulai bergetar, menahan amarah sekaligus kesedihan yang telah lama terpendam. "Jadi, jika kau bertanya kenapa aku begitu dingin dan tak mudah memaafkan, itu karena aku sudah merasakan sendiri bagaimana pahitnya pengkhianatan dan penghinaan. Aku hanya menjalankan karma yang kalian wariskan." Aku menatapnya dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa dia mengerti betul betapa dalam luka yang kami warisi. Dion hanya diam, wajahnya berubah menjadi tumpukan penyesalan dan kesadaran akan kesalahannya sendiri. Namun, aku tahu, tidak ada kata maaf yang bisa menghapus semua luka yang telah kami alami. Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah, dan berkata pelan, "Jangan pernah mengira aku akan menjadi korban yang lemah. Aku adalah hasil dari perjuangan dan luka yang kalian ciptakan. Karma itu nyata, Dion. Dan hari ini, aku yang menatapmu bukan lagi gadis yang dulu kau kenal." Di ruang yang hening itu, hanya suara napasku yang terdengar. Aku tahu, bab ini adalah akhir dari masa lalu yang kelam dan awal dari kebebasan yang selama ini kuimpikan. Aku berdiri di ruang tamu rumah yang dulu menjadi sarang kebencian dan luka. Sekarang, rumah itu milikku, bukan hanya secara hukum, tapi juga sebagai simbol kekuatanku yang baru. Dinding-dindingnya menyimpan ratusan kenangan pahit. Namun hari ini aku bertekad mengubah semuanya. Di sudut ruangan, kulihat sosok ibu mertuaku yang dulu begitu kejam. Kini dia duduk di kursi roda, wajahnya keriput dan matanya kosong, tak lagi penuh amarah seperti dulu. Tubuhnya yang dulu kuat dan menguasai, kini rapuh dan lemah. Dia menatapku tanpa bisa berkata apa-apa, air matanya mengalir pelan di pipinya yang kering. "Anjani,
Suaranya serak, penuh kepedihan dan penyesalan yang terlambat. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa menangis melihatmu berdiri di sini, seperti ini. Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatiku pernah dipenuhi amarah dan dendam, tapi sekarang aku memilih kekuatan dalam diam. Aku ingin dia merasakan apa artinya kehilangan kendali, merasakan kehancuran yang pernah dia berikan padaku. Rumah ini adalah saksi bisu penderitaanku, kataku akhirnya, suara penuh ketegasan, dan kini aku yang punya hak untuk menentukan siapa yang layak di sini. Tapi maaf, Ibu, pintu maaf untukmu sudah lama kukunci rapat. Dia terisak, kepalanya menunduk lemah, sementara aku mengalihkan pandangan, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Hari ini aku bukan lagi perempuan yang dulu mudah dihinakan dan diperlakukan semena-mena. Aku adalah Anjani yang baru, kuat, berdiri tegak, dan tak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Rumah ini kini milikku, bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol kebebasan dan kemenangan atas luka yang pernah menghancurkan hidupku. Malam itu, di ruang kerjaku yang diterangi cahaya hangat lampu gantung, aku berdiri di depan cermin besar. Sosok yang menatap balik bukan lagi wanita rapuh yang dulu pernah terpuruk, tapi seorang Anjani yang telah bangkit, kuat, dan tak tergoyahkan. Rasa sakit dan luka yang dulu membekas di hatiku bukan kutebus dengan kekerasan atau balas dendam yang menyakitkan. Aku memilih jalan lain, yang lebih mulia, membangun diriku sendiri, mengukir keberhasilan, dan memberi arti baru bagi luka itu. Dengan penuh tekad, aku mendirikan sebuah yayasan khusus untuk para wanita korban kekerasan rumah tangga. Tempat di mana mereka bisa merasakan kehangatan, menemukan suara mereka, dan bangkit dari keterpurukan. Tempat itu menjadi harapan baru, sebuah rumah bagi mereka yang selama ini merasa terasing dan lemah. Di acara peluncuran yayasan, berdiri di hadapan para tamu undangan dan para survivor, aku mengangkat mikrofon dengan suara yang penuh keyakinan dan emosi. Kita semua punya kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Luka masa lalu bukanlah penentu nasib, tapi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Aku berdiri di sini bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa kita bisa bangkit, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bermartabat. Tiba-tiba, dari tengah keramaian, aku melihat sosok yang tak pernah kubayangkan akan kulihat di tempat ini, Dion. Dia kini mengenakan seragam sederhana sebagai tukang parkir di salah satu toko rotiku. Wajahnya bukan lagi pria yang penuh kesombongan, melainkan pria yang telah belajar rendah hati dan menerima kenyataan hidup. Saat acara usai, dia mendekatiku dengan langkah pelan, suara serak, penuh rasa hormat dan penyesalan. Anjani, aku tahu aku tidak pantas berdiri di sampingmu. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih, karena kau telah memberiku kesempatan, sekecil apapun itu, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aku tersenyum lembut, menatap matanya dengan penuh ketulusan. Dion, hidup ini bukan tentang siapa kita dulu atau seberapa besar kesalahan yang pernah kita buat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk berubah dan memperbaiki diri. Itu jauh lebih mulia daripada balas dendam yang hanya akan memenjarakan jiwa. Matanya berkaca-kaca, dan aku tahu ada harapan baru yang lahir di sana. Harapan yang tak sekadar untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Kisah kami bukan tentang dendam yang membara, melainkan tentang bagaimana luka yang dalam itu bisa menjadi kekuatan untuk membangun hidup yang penuh makna dan cinta pada diri sendiri dan sesama. Aku, Anjani, akhirnya menemukan kedamaian sejati. Bukan dengan membalas atau merusak,
tapi dengan mengalahkan masa lalu melalui keberhasilan, pengampunan, dan keberanian untuk mencintai lagi. Kini, ketika namaku disebut, orang-orang tidak lagi mengaitkannya dengan masa lalu yang penuh hinaan dan luka. Mereka mengenalku sebagai Anjani Sagara, seorang wanita yang telah berdiri tegak di tengah badai kehidupan, yang membuktikan bahwa martabat seseorang bukanlah warisan darah atau status keluarga, melainkan pilihan untuk bangkit meski terjatuh berkali-kali. Dalam hening malam, aku sering merenung dan berbicara pada diriku sendiri. Anjani, kau bukan lagi anak pembantu yang dulu kau kira tak punya suara. Kau lebih dari itu. Kau adalah bukti hidup bahwa takdir bisa kau ubah dengan tekad dan keberanian. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh, setiap luka yang pernah terasa dalam, bukanlah beban yang mematahkan, tapi kekuatan yang mengajarkanku arti sejati dari harga diri dan cinta pada diri sendiri. Aku belajar bahwa meski dunia ingin menempatkanku di sudut yang paling gelap, aku punya kekuatan untuk menerangi jalanku sendiri. Aku memilih untuk tidak menjadi korban, tapi menjadi pemenang yang mampu mengubah cerita hidupnya. Tak ada yang bisa merenggut siapa aku sebenarnya, kecuali aku sendiri, bisikku pelan, penuh keyakinan. Dan aku memilih untuk hidup dengan penuh keberanian, tanpa takut pada bayang-bayang masa lalu. Kini aku berjalan dengan kepala tegak, hati yang penuh damai, dan jiwa yang bebas. Aku bukan lagi anak pembantu itu, tapi Anjani Sagara, wanita yang tak gentar menghadapi hidup dan membangun masa depan yang lebih indah. Kisah Anjani adalah perjalanan panjang seorang wanita yang dari awal hidupnya dihina dan direndahkan hanya karena latar belakang keluarganya. Dari anak pembantu yang dianggap hina, ia harus menanggung luka batin, pengkhianatan, dan penghinaan dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempat aman baginya. Namun, Anjani memilih untuk tidak terperangkap dalam penderitaan. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, ia bangkit dari keterpurukan, membangun karir dan hidupnya sendiri. Ia membuktikan bahwa martabat dan harga diri tidak ditentukan oleh status sosial atau darah keturunan, melainkan oleh kekuatan untuk bangkit dan memperjuangkan diri sendiri. Dalam akhirnya, Anjani bukan hanya berhasil membalikkan nasibnya, tetapi juga memberi inspirasi dan dukungan bagi wanita lain yang mengalami kekerasan dan penindasan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa karma dan keadilan akan datang pada waktunya, dan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang berani dan jiwa yang tak mudah menyerah.